Iya, babak baru dari keberadaan pagar laut misterius sepanjang 30 km di Tangerang, Banten makin bikin cenut-cenut para nelayan. Sebenarnya seperti apa kemudian negara bisa berperan dalam hal ini? Pertanyaan besarnya, kalau memang kemudian tidak ada izin, mengapa bisa muncul surat sertifikat maupun juga hak guna bangunan, dari mana kemudian ini kemudian bisa dipahami oleh publik? Karena tidak hanya satu atau dua, ini ada ratusan, sekitar 200 lebih hak guna bangunan, bahkan hingga 17 sertifikat hak milik. Siapa yang mengeluarkan izin? Bagaimana kemudian ini bisa terjadi? Kalau kemudian memang ada cacat hukum, apa yang seharusnya bisa dilakukan oleh pemerintah? Kita coba akan bahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber kami. Sudah hadir bersama dengan kami ada Pak Riono, anggota Komisi 4 DPR RI. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Riono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Maria. Terima kasih sudah hadir. Pak Riono juga sudah langsung melihat ke lokasi ya. Nanti boleh bercerita kepada kami. Dan juga sudah hadir bersama kami ada Mbak Susan Herawati, di Sekjen dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan atau Kiara. Selamat malam Mbak Susan. Selamat malam Kak. Terima kasih sudah berjuang terus untuk para nelayan kita, Mbak Susan. Iya, terima kasih juga. Dan kita juga sapa, ini sudah tersambung bersama dengan kami ada anggota Ombudsman RI, ada Pak YK Hendra Fatika. Selamat malam. Selamat malam Mbak Maria. Selamat malam Pak. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak YK. Saya pertama-tama ingin ke Pak Riono terlebih dahulu. Anda sudah turun langsung meskipun di masa reses ya, begitu, tapi sudah turun langsung mengecek langsung kondisi di lapangan. Apa yang Anda temukan Pak Riono? Pertama, tanggal 8 Januari kita langsung ke lapangan ya, melihat sebenarnya pagar lautnya seperti apa gitu. Memastikan antara yang digambar dengan yang di fisik. Karena kita tahunya kan pertama kan gambar tuh sebelum rame. Ternyata antara gambar dengan yang fisik berbeda. Bedanya? Ya, bedanya kalau yang digambar itu pagernya di atas daratan, kalau yang fisik itu ternyata di mulai dari permukaan kolom air sampai di dasar, dasar perairan. Nah, seperti itu. Dan kita ke sana ketemu kawan-kawan nelayan, ketemu masyarakat di sekitar situ, dan kemudian ramelah sorenya. Kan gitu. Sebenarnya kita ya karena jiwa saya dari kuliah saya di nelayan aja, kemudian muncul jangan-jangan ini mengganggu teman-teman nelayan saya seperti itu. Dan ternyata betul, kawan-kawan nelayan di situ yang kebetulan kami temui itu mereka merasa terganggu aksesnya untuk mereka melaut. Ada kemungkinan mereka alat tangkapnya terkena bambu, kemudian juga potensi aksesnya mereka terganggu karena dipageri. Ya, harus memutar lebih jauh lagi kan. Lebih jauh, BBM-nya naik jadi 2 kali lipat, harga tangkapan ikannya turun, dan potensi kecelakaan pada saat mereka kemudian kembali, yang teman-teman yang one day fishing itu ya. Jadi pada saat kemudian kita melihat itu, lah ini kenapa kemudian pagar laut dari bambu ini sebegitu panjang seperti itu. Inilah yang kemudian coba kami telusuri, kami tanya ke kawan-kawan, oh ternyata kalau kami melihat secara fisik memang tidak ada papan yang bertanggung jawab terhadap pagar laut ini siapa. Maka muncullah pagar laut misterius. Kalau memang ini real, kan pasti ada. Ini punya siapa, anggarannya berapa, kapan waktunya, penanggung jawabnya siapa. Lah ini nggak ada di situ. Ya itu yang membuat kemudian publik melihat ini menjadi sesuatu yang misterius. Nggak ada kan karena memang tidak ada izinnya pula Pak. Laut kemudian boleh dipagari begitu saja. Nah, akhirnya tanggal 9 Januari, begitu ramai tanggal 8, akhirnya kan 9 Januari kita apresiasi lah kawan-kawan KKP ini ya. Mereka sudah melakukan tindakan mengecek secara langsung, KKP RL-nya nggak ada di situ. Zonasi dari Tanjung Pasir Pelabuhan sampai yang terdekat itu 3,7 kilo, ya yang paling pinggir. Itu kan kalau mengikuti zonasi wilayah tata ruang laut itu bukan untuk kepentingan bukan untuk kepentingan yang lain-lain, itu adalah zona budidaya perikanan bagi masyarakat di sekitar situ. Nah ini KKP sudah memastikan tidak ada izin KKP RL-nya, kemudian menjadi semakin kemana-mana karena sampai sekarang tanggal 20 berarti 2 pekan nggak ada yang ngaku. Ya, ini bahkan muncul kabar lagi, nampaknya ini ada obral HGB di perairan Tangerang karena jumlahnya tidak 1-2 saja Pak Riono. Ratusan bahkan ya. Ya satu kepentingan saya, kawan-kawan di TNI Angkatan Laut atas perintah Presiden, kemudian KKP juga ada perintah Presiden, ini biar nggak semakin berpolemik lama, akhirnya ada proses yang dilakukan oleh teman-teman Angkatan Laut, ini membuat kawan-kawan nelayan sana
seneng gitu kan, karena ada sebagian yang kemudian mulai terbuka, 2 kilo itu mulai terbuka. Ini untuk akses kawan-kawan nelayan bisa lebih cepat. Kemudian yang kedua, kita pastiin bahwa karena tidak ada izinnya berarti itu adalah tindakan yang melanggar hukum, melanggar ketentuan berkaitan dengan izin-izin pemanfaatan tata ruang wilayah laut, ya, baik itu di PP 21 ataukah di Permen KP yang mengatur tentang penggunaan wilayah laut, itu ternyata tidak ditemukan. Seperti itu, Mbak. Iya, Mbak Susan, apakah Anda juga kemudian, Anda yang berada di lapangan langsung bersama juga dengan para nelayan dan juga melihat kondisi di lapangan, Anda kan juga mengetahui bahwa ini nampaknya ternyata sudah ada hak gunanya, Mbak? Ya, ini kan menjadi sedemikian ramai. Karena juga ada hal yang kemudian menurut kami agak aneh gitu ya. Karena kan kita tahu di September 2024 itu kan udah ada turun kan. Betul. Harusnya kalau sedari awal itu prosesnya diketahui oleh kita semua, tidak harus menunggu selama ini gitu ya. Artinya jujur aja gitu kalau kemudian HGB-nya sudah terbit gitu ya. Atau memang yang kita takutkan sebenarnya kalau kemarin ini jangan-jangan 20 hari disegel, KKPRL-nya mau diurus gitu ya. Artinya tadi dia, kan kita sudah bilang kemarin ini tuh ujungnya adalah penimbunan pantai sebenarnya. Arahnya ke sana ya? Arahnya ke sana, karena kita lihat, mungkin kalau kita lihat dari tadi Pak Riono menyampaikan bahwa memang konstruksi pagar ini agak berbeda gitu ya, agak bukan sebatas untuk breakwater yang awalnya gitu, karena kemudian ini jadi kotak-kotak gitu ya, kemudian juga ada pemberat. Ini tentu kalau kita lihat ujungnya adalah penimbunan gitu ya, penimbunan atau reklamasi gitu ya. Nanti baru kemudian HGB ini sebenarnya bisa difungsikan gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya kita sudah sampaikan beberapa waktu lalu. Andaikan pada saat itu gitu ya, ketika ramai sudah terbuka saya menemukan itu karena ada yang cari ahu juga ternyata. Ada 2 nama perusahaan dan tadi dia ada ratusan kan, satu perusahaan aja itu ada 230 lebih. Gitu ya, HGB gitu ya, terus udah gitu ada sertifikat juga gitu ya. Artinya memang kalau sedari awal ini sudah dibuka ke publik, mungkin kita nggak akan selamai ini. Kita nggak akan sedemikian marahnya gitu ya kepada para pemangku kebijakan gitu. Karena baru-baru ini kan juga Menteri ATR juga menyatakan ya minta maaf. Tapi ya ini menjadi atensi kita bersama, artinya kalau laut aja bisa keluar HGB gitu ya, mekanismenya mau seperti apa gitu. Tadi kalau bicara konteks peruntukan ruang, tadi dia kan jadinya timpang ya, satu perusahaan bisa memiliki 200-an lebih HGB, sedangkan nelayan, tanya Pak Riono, kalau mau ngurus sertifikat dihalang-halangi itu banyak banget gitu. Jadi ini ketimpangan yang terjadi di pesisir. Oke. Ketimpangan yang terjadi di pesisir. Pak Yeka, respon Anda soal hal ini Pak Yeka? Terkait terbitnya HGB tadi di Desa Kot memang potensi maladministrasinya tinggi sekali. Dan itu sangat mudah untuk bisa dibatalkan karena dia berdiri di wilayah laut, terus juga pengusulnya adalah sangat mencurigakan, dan saya yakin sebetulnya Menteri ATR BPN dapat dengan mudah seharusnya bisa membatalkan SHGB yang seperti ini. Begitu Mbak Maria. Iya, ini sangat mudah kemudian untuk dibatalkan karena memang kalau kemudian nanti ditemukan bahwa ini cacat hukum begitu ya. Tapi pertanyaan publik gitu ya, mengapa baru sekarang ya Pak Yeka ya? Mengapa baru sekarang diketahuinya, sebetulnya kalau informasi ini Ombudsman sudah tahu sejak tanggal 5 Desember ketika kami ke lapangan. Namun Ombudsman menyusun strategi bagaimana mengadvokasi agar penyelenggaraan pelayanan publik ini dapat kembali kepada sedia kala. Nah, strategi kami pada intinya mendorong agar bambu ini segera dibongkar terlebih dahulu. Dan alhamdulillah saat ini sudah dibongkar meskipun baru beberapa kilometer, mudah-mudahan tidak dalam waktu lama semuanya bisa dibongkar. Dan yang kedua, setelah dibongkar berarti tugas berikutnya mengusut siapa yang berbuat seperti ini. Dan dalam konstruksi untuk mengusut ini, maka kami melihat persoalan HGB yang 300 hektar di Desa Kohot serta adanya 1.500 pengajuan yang sudah diajukan oleh sekelompok atas nama masyarakat, ini pun juga
patut dicurigai dimotori oleh penggerak-penggerak yang memang memagari laut yang saat ini sekarang sepanjang 30 km tersebut. Nah, namun investigasi Ombudsman itu kan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, ketika misalnya sertifikat ini dinilai bermasalah dan ATR BPN-nya misalnya memiliki kesepahaman bahwa ini bermasalah dan mereka mau mencabutnya, nah, saya pikir itu menjadi lebih baik gitu. Tugas Ombudsman menjadi lebih mudah tentunya. Oke, tapi kemudian kalau memang sudah diketahui oleh Ombudsman sejak Desember begitu ya, sejak beberapa waktu lalu, tapi kemudian mendapatkan data juga tidak, siapa sih sebenarnya yang memberikan izin ini, siapa yang kemudian bisa mengeluarkan banyak sekali HGB di Kementerian ATR BPN ini, Pak Yeka? Begini Maria, Ombudsman itu tugasnya adalah pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam konstruksi masalah yang kami hadapi, dalam menganalisis masalah ini sederhana sekali. Pertama, setelah dilihat ternyata pembangunan pagar ini kan ilegal. Iya. Tidak ada amdalnya, tidak ada izinnya. Nah, kalau ilegal itu berarti kan potensinya pidana gitu kan. Nah, ketika ini potensi pidana, maka tugas Ombudsman adalah hanya mengumpulkan informasi dan meneruskan informasi tersebut untuk didalami oleh APH. Gitu. Karena Ombudsman tidak boleh masuk ke wilayah yang ada pidananya. Nah, tugas Ombudsman adalah memastikan adalah pelayanan publiknya tidak terganggu. Nah, pelayanan publik apa yang terganggu saat ini? Yaitu yaitu adanya pagar. Nah, mengapa pagar mengganggu pelayanan publik? Karena nelayan tidak bisa melaut. Ada juga pengurugan petambak, karena petambak tidak bisa berbudidaya karena tiba-tiba aliran sungainya sekitar di wilayah 600 hektar itu diurukkan. Nah, tugas Ombudsman di situ. Nah, potensi-potensi informasi yang mengarah kepada pidana sebenarnya dapat dengan mudah ditemukan di lapangan kalau kita mau mengusutnya. Itu kepala desa semuanya itu pasti tahu betul gitu. Nah, cuma kita mau nggak? Nah, tugas Ombudsman hanya menyampaikan informasi-informasi atau keterangan yang ada di masyarakat, disampaikan ke instansi ataupun stakeholder terkait, dan silahkan, karena ini pelanggaran pidana, ya mereka lah yang harusnya ke depan, bukan Ombudsman. Gitu. Iya, informasi-informasi itu yang kemudian ingin kita ketahui, Pak Yeka, karena Ombudsman kan juga nanti ujungnya dari hasil pengawasan tersebut kan adalah rekomendasi itu tadi ya. Pertanyaan berikutnya mungkin begini Pak Riono, apa yang kemudian akan dilakukan oleh DPR setelah mengetahui berbagai fakta, bukti-bukti dan juga kemudian data-data yang sudah dimiliki oleh Ombudsman dan juga beberapa rekan-rekan kami seperti Mbak Susan dan kawan-kawan. Dijawabnya nanti ya, sesaat lagi. Kami akan jeda terlebih dahulu.